Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama di ruangan Satria dalam acara KKG Guru. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para dewan guru yang kami hormati, untuk acara ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita awali pembukaan acara KKG ini dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan sudah selesai kita laksanakan bersama. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada acara pokok, yaitu acara pertemuan guru yang insya Allah hari ini akan dilanjutkan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Wawan Kustiawan SPDI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih pengatur acara atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, karakter luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. SD plus 2 muhajirin soleh, cerdas, berintegritas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim. Di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita dalam harian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, maghfirahnya dan kebaikan bagi kita semuanya, dan juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini perkenalkan saya Wawan Kustiawan, calon guru penggerak angkatan 10 SD plus Al-Muhajirin Purwakarta. Hari ini akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan insya Allah dipaparkan ke depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, coba diceknya dulu, ikutin. Kalau saya bilang tepuk satu, apa? Tepuk satu, yes ya, ulangi. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, okay. Nah keren. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, ya. Tepuk tiga semangat. Oke, ulangi lagi. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mengenal kata budaya positif, nih Bapak Ibu boleh nanti sampaikan pemaparannya atau penjelasannya ya. Kira-kira apa nih ketika mendengar budaya positif yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ini?
Kebiasaan. Kebiasaan. Terima kasih Pak Agi. Yang lain? Perilaku yang baik. Terima kasih Bu Linda. Perilaku yang baik. Yang lain barangkali ada yang menambahkan lagi? Ya, baik. Betul ya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu guru yang mewakili teman-teman sekalian. Budaya positif ini tentunya tidak akan terjadi begitu saja. Budaya positif ini pastinya berproses dan bertahap gitu ya. Jadi tidak langsung. Budaya di sini adalah kebiasaan baik ya yang menjadi budaya. Tentunya positif adalah kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, budaya positif ini harus kita lakukan di mana circle kita di lingkungan sekolah kita khususnya ya. Yang menentukan budaya positif ini adalah diawali dari diri kita dulu pribadi. Karena tidak mungkin orang melakukan budaya positif kalau tidak diawali dari diri kita. Kedua adalah budaya positif ini akan terlaksana kalau sudah dimulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari hal yang kecil dan mulailah saat ini. Itu 3 kunci perubahan yang harus kita pahami ya. Next. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif yang akan kita nanti dengarkan ya, jelaskan, paparkan di depan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif ini, kemudian nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah next perubahan paradigma, perubahan atau pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya masing-masing berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba teman-teman masih ingat tepuk profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke teman-teman, siapa ya? Ini harus jadi kita kuasai ya profil pelajar Pancasila ini. Next. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol ini ada miskonsepsi yang mana mengatakan ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, apakah betul atau tidak? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu ya. Next. Nah, ini ada bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, bagaimana nih caranya? Yaitu yang pertama, contoh stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrol atau pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon misalkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka teori kontrol atau pilihannya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, maka teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, maka teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Yang terakhir teman-teman, stimulus respon tentang model berpikir menang atau kalah, maka teori kontrol atau pilihannya itu model berpikir menang. Oke, next. Kemudian di sini ada disiplin positif yang sudah tadi kita bahas. Apa itu disiplin positif? Adalah makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin
ketidaknyamanan. Maka disiplin positif ini adalah pendekatannya itu disiplin diri, betul ya, yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya sendiri dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai pendidik, nah kita ini punya tujuan ya. Tujuan kita apa sih? Nah, tujuan kita adalah menuntun murid yang untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, next. Nah, ada di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya, kalau yang berpacu pada profil pelajar Pancasila, ya, yang pertama itu sudah tadi kita jelaskan. Kemudian ada Primary Years Program atau PYP ya. Ini adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kayak gitu dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini adalah meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia itu harus memiliki kebutuhan? Ada yang tahu? Karena manusia adalah makhluk hidup, ya, makhluk sosial. Nah, apa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tentunya. Tujuannya ada tujuan tertentu ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Okay, next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah bertahan hidup. Nah, kita seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada penguasaan. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini meliputi apa saja? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kenangan, ini yang diantaranya yang termasuk dalam kenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Ya, ada 3 diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini masuknya ke dalam motivasi eksternal. Kalau untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Next. Nah, ada jadi beberapa yang kita ketahui ya, ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ini ketiga ini beda ya. Yang pertama hukuman. Hukuman ini kadang kita merasa sudah benar ya, padahal hukuman ini tidak dianjurkan ya dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena ini hukuman ini bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana, disepakati ya bersama sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Restitusi ini yang saya dapat dari CGP, ini materi ada nanti sekitar restitusi di akhir. Ini prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama, solusi sendiri. Jadi ya nggak menjudge bahwa
kakak atau murid itu ada salah, tapi dia cari apa yang sudah dilakukan supaya diperbaiki oleh diri sendiri. Baik. Next. Yang selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang mana yang pertama adalah 5 posisi kontrol sebagai guru adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Disarankan dari 5 posisi kontrol guru ini yang paling bagus menurut Bapak Ibu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 3 teman. Boleh, yang lain? 5. Kenapa aku mikir 5 manajer nih? Kenapa? Ya karena guru itu kalau sebagai teman nanti wibawa gurunya kurang. Terus kalau manajer itu kan sepertinya kita itu lebih bisa memanage, mengatur anak-anak gitu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Baik, terima kasih ya pemaparan betul. Yang dari kelima ini yang terbaik posisi kontrol guru itu sebagai manajer, betul. Jadi sebagai pemimpin pembelajar itu guru itu sebagai manajer. Jadi apa ya? Mau ketika melihat suatu masalah guru tidak langsung, tapi tabayun dulu, nanyakan kenapa begini. Ketika kakak melanggar, apakah sudah betul apa yang kakak nak? Dan akhirnya bagaimana cara kakak atau murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan posisi kontrol guru ini sebagai manajer ya. Next. Nah, di sini ada nih ya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan nih ada kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ya, biasanya wali kelas atau kesiswaan. Kalau sebagai penghukum, ini pasti bilangnya begini, hormat langsung ya, hormat pada bendera selama 1 menit bagi anak yang melanggar aturan. Yang kedua, kalau pembuat merasa bersalah, ini biasanya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru misalkan. Nah ini ya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Next. Contohnya kalau misalkan ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini sebagai teman, jadi sekolah tidak ada nih ya. Nah yang selanjutnya adalah pemantau. Bagaimana pemantau itu? Nih pemantau itu contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Nah, yang bagus adalah yang manajer. Manajer ini adalah menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu manajer ya. Jadi tidak menyalahkan. Jadi dicari solusinya anak tersebut. Next. Nah, ini yang selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pasti tahu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kelas kelas dengan keyakinan kelas sama atau beda? Beda. Bagaimana coba Bunda bilang? Bedanya di mana? Peraturan kelas. Nah, seperti ini mana? Nah, tadi itu kan sudah terjelas. Peraturan kelas biasanya sudah terjadi ya, tiba-tiba ya. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah adanya kesepakatan bersama betul guru dengan siswa. Bapak Ibu, ketika di awal pembelajaran sudah buat keyakinan kelasnya? Alhamdulillah. Nah ini kan disepakati bersama ya dengan murid. Jadi murid enak. Ketika misalkan murid melakukan satu hal di luar keyakinan kelas, maka ditanya, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka silakan apa yang harus dilakukannya. Oke, next ya. Nah, ini bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Ya, kayak tadi kan, misalkan datang ke sekolah 15 menit. Itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Nah, gitu ya. Jadi apa sih keyakinan kelas? Nilai kebajikan apa ketika kita datang tepat waktu ke sekolah? Apa? Nilai kebajikannya apa keyakinannya? Kalau kita datang tepat waktu ke sekolah berarti kita apa? Nilai
disiplin, betul ya, menghormati, menghargai waktu. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau dalam keyakinan kelas, hindari kata tidak dan jangan. Pintar, luar biasa, Bapak Ibu hebat. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak aja, tepat waktu. Kalau kebersihan buang sampah pada tempatnya atau misalkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, next. Nah ini tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah contoh dari bawah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita akan tanyakan kepada anak apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi ingat ya, kita tanamkan kepada nilai-nilai kebajikan, kita tanamkan kepada anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulainya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba bagi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu udah tertib ya, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, ini kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka nilai kebajikan yang keyakinan kelasnya yang akan disampaikan kepada anak adalah keselamatan dan keamanan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah nanti mencoba kita untuk mulai melakukan ini. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahannya menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian validasi kebutuhan keduanya adalah kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, kemudian anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ini ada kalimat-kalimatnya. Kalau misalkan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalau menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, ini bahasanya ya ketika ke anak, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, gitu ya, kayak gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Terakhir, kebanyakan menanyakan keyakinan itu meyakini apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini atau sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu ya? Ini segitiga restitusi ini, insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu proses ya, dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Oke, next. Nah ini ada beberapa contoh ya untuk menstabilkan identitas. Tadi sudah jelas. Next, please. Nah, ini juga sama, pada tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya ini menanyakan keyakinan tadi. Ada kata-kata yang diucapkannya. Oke, next. Nah ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Boleh diklik? Klik. Bisa? Diklik? Oh, maaf gak ada suaranya ya. Nah, satu ini ya, suaranya nggak ada. Nah ini contoh saya praktek dengan Winsa, ini anak nama jadi ya. Ceritanya Kak Winsa ini adalah saat pembelajaran di kelas sering dicontek oleh temannya sebangkunya sehingga Kak Winsa marah. Dari Kak Winsa langsung menghampiri temannya dan memebrak juga, langsung marah-marah Kak Winsa. Nah kemudian mencaci maki temannya. Kemudian ada laporan dari salah satu orang temannya ke saya, gitu ya, ke Pak Wawan. Nah, diceritakannya, maka Pak Wawan langsung mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada Kak Winsa ya. Ini menanyakan apa kabar Kak Winsa. Kemudian Bapak dapat informasi dari teman tadi Kak Winsa di kelas katanya
terjadi suatu hal, kenapa terjadi kan dia bercerita ya, karena temannya sering menyontek hasil dari pekerjaannya sehingga kalau bisa marah dan mengebrak meja. Nah, kemudian itu yang menstabilkannya ya. Kemudian yang tadi validitas identitas, kemudian menstabilkan tadi menanyakan gitu ya. Pasti kalau Bapak di posisi kamu juga sama, bahwa pasti akan sama, tapi untuk kamu tidak melakukan hal yang di luar itu tersebut, misalkan dengan memukul temanmu dan sebagainya. Terus menanyakan lagi, kira-kira kesepakatan kelas apa atau kegiatan kelas apa yang sudah kakak langgar atau tidak sesuai. Maka dia menjawab itu tentang menghormati dan menghargai orang lain. Terus dia cerita lagi, nah, kira-kira hal baik apa yang akan kakak perbaiki. Maka dia meminta maaf kepada temannya dan tidak berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia akan menjadi orang yang bisa menghormati orang. Dan kalau ada orang yang menyontek, dia tidak langsung marah tapi melaporkan kepada guru yang sedang mengajar atau kepada wali kelasnya, gitu ya. Nah, itu sama ya, udah. Next, itu teman-teman tentang praktek segitiga diskusi ini, mudah-mudahan teman-teman juga bisa praktek mempraktek segitiga diskusi ini. Sebagai penutup adalah dalam penerapan program disiplin positif ini, teman-teman, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai mom atau manajer yang menuntun, ya bukan menuntut, tapi menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah tadi dipaparkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk sekarang sebelum ditutup, silakan teman-teman membuat refleksi ya dari materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan teman-teman tulis 4P ya, silakan teman-teman menulis bagaimana perasaan teman-teman, kemudian akan dirasakan ilmunya dan dituliskan ya, silakan dituangkan. Ilmu ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman ya, bukan seperti saya menyampaikan ilmu dan teman-teman yang mendengarkan ilmu. Semoga bermanfaat menjadi kata dan amal dari kita dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.